Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'simu biha anil khata' lisani. Ikhwani fillah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Malam ini kita akan membaca kitab An-Nasaih Diniyah yang mana judul bacaannya adalah Syiddat Khatarul Ma'asi. Bahaya besar atau bahaya yang sangat daripada kemaksiatan. Ya. Jadi maksiat itu bahaya, saudara-saudara. Baik. Secara umum, ketika kita melanggar peraturan Allah, melanggar peraturan Rasulullah, namanya maksiat. Ya. Nah. Jadi kalau kita melihat satu-satu, masya Allah, tidak ada batasnya. Sebagaimana taqwa juga tidak ada batasannya, maksiat juga begitu. Tapi agama kan sudah meletakkan asas. Kita harus ini, jauhkan itu, makan ini, jangan makan itu, sholat begini, ya, puasa dan seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bala Syekhul Ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ilum fid darain amin. Wa huwa qutbul irsyad wa ghadhul bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'ana Allah bi barakatihi amin. Qala wa man amana bi qalbihi wa lisanihi wa dayya'a ma faradahu alaihi min ta'atihi wartakaba ma harrama alaihi min ma'siyatihi fa amruhu fi ghayatil khatar. Barang siapa beriman kepada Allah, alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Ya. Biqalbi wa lisani, hati kita iman tidak ada Tuhan selain Allah semuanya. Dan kita ucapkan juga, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Wa dhayya ma faradallahu alaihi min ta'ati, tapi dia mengabaikan apa-apa yang diharuskan oleh Allah terhadap dirinya. Ketika dia masuk Islam, dia mengaku Islam, tentu pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kan ada bawahnya tuh. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Dengan apa? Lanjutkan. Iqamus salah, harus melaksanakan salat. Ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tidak salat, enggak beres nih syahadatnya. Setelah itu puasa, shaum Ramadan, haji, zakat, semua itu peraturan untuk kita. Itu Islam. Sederhana saja kelihatannya, syahadat, salat, puasa, haji, zakat. Tapi pada kenyataan di lapangan kan macam-macam orang. Dan kebanyakan orang Islam ini melaksanakan 3 saja. Syahadat, salat, dan puasa. Kenapa? Nggak ada biaya. Itu tidak pakai biaya. Zakat kalau ada hartanya dan sudah memang sampai nisabnya yang harus dia berzakat. Haji juga demikian. Jadi 3 kebanyakan. Baik hadirin, jadi ketika kita mengatakan nama orang yang mengatakan demikian muslim seperti kita, tapi melalaikan perintah Allah SWT, wartakaba ma harrama alaihi min ma'siyatih, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Salat, kadang tidak. Pergi ke tempat judi, pergi ke tempat berlacur. Ada teman mabok ikut, atau tidak ikut bergabung saja, ya. Ini
Apa kata Habib Allah itu? Fa amruhu fi ghayatil khatar. Orang-orang yang melalaikan kewajiban yang Allah berikan kepadanya, keadaannya berbahaya. Bahaya. Kenapa saudara? Karena kita semua akan menghadapi, semua akan datang ke tujuan itu. Tujuan kota yang mau atau tidak mau, kaya, miskin, siapapun bakal datang ke kota itu. Namanya kota mati. Al-maut. Semua akan datang. Al-maut bab, kullun nas dakhiluh. Pintu, semua orang bakal masuk ke situ. Orang yang sembarangan terhadap kewajiban, orang yang sembarangan terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, bahaya, kata Habib Abdullah Haddad. Saya taruh dulu ini. Saya mau ajak kita berpikir. Banyak yang bisa kita jadikan contoh. Ya. Kenapa kita harus taat? Karena taat insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan jannah. Allah nggak perlu taat kita. Allah tidak perlu taat kita. Tapi taat itu bermanfaat buat kita. Maksiat gak mengganggu Allah, tapi ente kalau bermaksiat rugi, bahaya. Contoh barangkali, contoh mudah, saya mau ke Bandung. Perlu pertama ente harus ada kendaraan. Kendaraannya pun harus kita rapihkan. Mesinnya bagus, airnya lancar, wipernya lancar, bannya ada. Punya apa lagi? Ada buat apa namanya? Buat buka ban. Ada dongkrak. Semua siapkan. Dia kalau mau berangkat ke Bandung dia begitu. Mobil yang paling bagus. Kalau dia punya ada beberapa mobil yang baik, yang terbaik. Dengan persiapannya itu tadi. Setelah itu apa langsung ke Bandung? Enggak, dia mikir dulu. Sekarang tambah bagus lagi. Dia lihat dibuka HP-nya. Jalan mana yang nggak macet? Jalan Cikampek apa Jalan Bogor? Kalau perlu jalan Cilengsi. Oke. Dia berjalan. Di jalan juga dia harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati mungkin tabrakan. Dan yang diharapkan sampai tiba di Bandung dengan selamat. Ini orang berakal. Mau berangkat ke Bandung, siapkan mobilnya, segala yang diperlukan mobil itu, pakai apa namanya, bensinnya dan semuanya sudah rapi, berangkat. Contoh saudara. Kenapa kok kita kalau urusan akhirat enak-enak saja, nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa, tapi saudara kalau mau berangkat siapkan ini, siapkan itu, siapkan makanan, siapkan duit, sudah booking apa hotel sudah booking. Ini perjalanan dunia saudara, dan itu pun belum tentu anda sampai ke Bandung. Selamatnya anda sampai di Bandung tergantung takdirnya. Allah memerintahkan kepada kita, hei hambaku sholat, hei hambaku jangan berzina, hei hambaku jangan mabok. Kenapa kalau urusan agama kita masih mundur maju, sementara urusan dunia siap semua saudara-saudara? Kebanyakan begitu kan? Sakit, waktu COVID, masya Allah, ada yang nggak berani keluar rumah, ada yang nggak berani keluar rumah, disuruh sama pemerintah kita pakai apa namanya? Pakai masker, pakai kedok, semua pakai. Suruh apa lagi? Apa itu? Suntik, saudara-saudara, vaksin. Takut semua. Kenapa? Cuman takut kena COVID. Tapi yang maksiat kepada Allah nggak mikir tuh begitu. Tidak mikir kalau maksiat kepada Allah nanti ada di dalam perjalanan nanti masuk kuburnya. Kemudian ketika dia meninggal di dalam kuburnya, hisabnya dan seterusnya, nggak mikir. Kebanyakan orang kalau melihat yang di depan saja, yang tidak kelihatan nih iman, memang ujian buat kita. Orang sembarangan. Nggak ada tuh yang takut maksiat. Maaf, bukan tidak mungkin. Anda punya toko di pasar, sebelahnya panti pijit, tempat pelacuran, tenang-tenang aja. Dia saya. Padahal maksiat nih, ini api. Saudara, ya, tapi kita bagian maksiat tidak sadar, dibiasakan. Ini bahaya. Kata Allah, fa'amru khatar. Jangan menganggap enteng maksiat. Baik. Wa yukhsha alaihi in lam yatadarakhu Allahu bitaufiq li taubatin khalisatin qabla mamatihi
an yaltahiqa bil munafiqin wal mukafirin. Kenapa saudara orang disuruh jauhkan diri dari maksiat? Hati-hati dari bermaksiat kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah, karena dikhawatirkan dia kalau tidak sempat bertaubat, tidak bertaufik dari Allah untuk bertaubat dengan taubat yang ikhlas, sebelum dia mati dia akan dibarengkan dengan munafikin wal kafir fid darkil asfal minan nar. Naudzubillah min dzalik. Kan kalau kita nggak tobat, minimal barangkali Habib Muhammad bilang, Bib, kan orang Islam pasti masuk surga, betul? Kan ada dua macam masuk surga tuh. Ada yang dicelup dulu baru masuk surga, ada yang nunggu dulu baru masuk surga, ada yang langsung masya Allah di belakang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua itu orangnya. Mau dicelup dulu, nggak kuat saudara, ya. Baik, kalau demikian bertobat kita tiap hari. Walaupun kita tidak bermaksiat, Nabi nggak pernah maksiat. Di dalam seumur hidupnya Nabi tidak ada maksiat, tidak ada salah. Apa kata Nabi? Wallahi inni la astaghfirullah fil yawm aktsaru min 70 marrah fi riwayat 100 marrah. Kata Nabi, demi Allah saya setiap hari beristighfar kepada Allah 70 kali, 100 kali. Nabi nih yang nggak punya salah, yang benar, yang dapat wahyu, yang semuanya luar biasa, seperti itu. Nah, kalau kita banding dengan Rasulullah SAW, kita tanya berapa banyak kita istighfar setiap hari? Nggak usah dijawab. Sekarang kita tanya diri kita, saya dan anda, nanya berapa kali anda istighfar kepada Allah setiap hari? Tanya lagi, berapa banyak anda maksiat kepada Allah? Maksiat mata, maksiat mulut, kuping, banyak lagi. Ayo hitung-hitungan. Barangkali dengan hitung-hitungan ini kita sadar, saudara-saudara. Hitung, ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Taufik itu kekuatan kita berbuat baik. Kayak ini ngaji ini. Ini muwafaq ini namanya. Antum muwafaqin. Tapi taufik ini nggak datang begitu aja, mesti dicari. Barangkali anda lihat ada jadwal, jadwal pengajian di sana, jadwal pengajian di sini, Ustadz Fulan, ada sholat jamaah bareng, sholat taubat. Itu salah satu jalan untuk kita mendapatkan taufik. Sebelum taufik kan begitu, ya, nggak gratis nih taufik, kita masih ada kemauan. Seperti kita berkemauan untuk kerja dan dapat gaji banyak dan sukses dalam pekerjaan kita, semua begitu maunya. Kenapa kita tidak mau sukses dengan Allah? Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah yang benar, salat yang benar, ngaji yang benar, hadir majlis taklim yang benar, akhlak yang baik. Kenapa enggak begitu? Kita kalau kerjaan ingin yang terbaik. Bos bilang jangan sampai telat dari jam 7, anda jam 6:30 udah datang. Tapi kadang-kadang subuh jam 8 kita. Zuhur jam 12 kita bikin jam 2. Urusan dunia ke depan, urusan akhirat ke belakang. Salah, mestinya urusan akhirat di depan, urusan dunia nomor 2. Paling tidak barangkali samain kek. Tapi kebanyakan biasanya urusan dunia lebih besar ketimbang urusan akhirat. Dan kebanyakan orang bilang bagaimana nanti? Nanti insya Allah nanti semuanya. Nanti saya mau sahabat, nanti saya mau hadir ngaji, nanti saya mau datang kepada ulama, nanti sebelum nanti mati. Nggak dapat semuanya. Mumpung ayat dikandung badan, pikiran masih sehat, badan sehat, isi. Di sana isi. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dulu baru nanti mati muslim, saudara-saudara, ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi hadirin, kalau dia maksiat nggak keburu tobat, bahaya. Nanti dicampurkan dengan orang kafir, dengan orang munafikin di akhirat. Wa yakuna ma'ahum fi narillahil mughada, sama-sama di dalam neraka. Kata siapa? Al-Quran yang bicara. Allati tattali'u 'alal afidan. Ini dosa, sebagian dosa nih, ya. Maksiat kepada Allah, ya. Dia dunia aja lupa kepada Allah. Allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddada. Nanti disediakan dalam api neraka itu api yang kalau nyentuh di sini sampai hati kita berasa sakitnya.
Itu api dunia dengan api akhirat lain, saudara-saudara. Sebagian ulama mengatakan itu satu tetes dari api di dalam neraka kalau ditaruh di dunia, laut kering. Laut kering. Kita kayak apa kira-kira? Hah? Naam. Oh, nanti orang bagaimana? Dikasih kekuatan lain oleh Allah. Kita kan ciptaan Allah. Kalau orang sekarang bisa menghitung dengan matematik, dengan fisika, dengan pas, tepat, benar, apalagi Allah yang menciptakan dia. Ya. Nah, nanti lain tubuh Anda lain di neraka itu. Ya. Allati tattali wal afida inna alaihim disediakan, ditutup tuh di satu tempat di neraka itu, tutup satu tempat. Enggak ada ruang untuk ente lari atau apa. Ya, betul-betul merasakan siksaan Allah itu, ya. Fi amadin mumaddadah, satu tempat. Tertutup rapat di situ disisa oleh Allah SWT. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT. Baik, kalau demikian gimana? Habib Allah mengatakan, "Fathbut ayyuhal mu'minul muti' ala ta'ati rabbik." Tetaplah wahai muslim yang baik, yang taat kepada Allah, taat kepada Allah, jangan berubah. Jangan berubah karena duit. Jangan berubah karena istri. Jangan berubah karena anak. Jangan berubah karena jabatan. Taat, jabatan, istri, anak-anak, semua punya batasan. Yang tidak bisa kita batasi hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semua di bawah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang akan kita laksanakan, datang waktu zuhur dulu. Datang waktu asar dulu. Apapun yang akan kita kerjakan urusan dunia, harus urusan Allah dulu terlebih dahulu. Dan orang-orang yang semacam ini bahagia nanti hidupnya, dapat penghargaan tinggi dari Allah. Ya, naam. Wastakthir minha, perbanyak nih taat kepada Allah. Kita diwajibkan oleh Allah salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tambahin rawatib, sunnah, taat. Tambahin duha. Tambahin salat istikharah. Tambahin witir. Lebih kuat lagi malam bangun, sedekah, ya, baca zikir, baca salat kepada Nabi SAW. Perbanyak terus, nyimpen. Seperti Anda suka nyimpen di bank, jadi AC-nya banyak tuh, dia punya apa namanya, hartanya di bank tuh, apa? Ya, rekeningnya aja penuh, ya. Nah, kita juga witir dengan Allah. Nggak apa beda nyontoh. Harus nabung. Anggaplah Anda menabung tiap hari 5.000. Kita juga begitu kepada Allah. Apa tabungan kita? Sholat 5 waktu, puasa sunnah, sholat sunnah, sodagoh sunnah. Kalau yang wajib-wajib gak usah, itu memang itu modal, nggak bisa nggak. Ditinggal kita berbahaya. Ya. Yang sunnah-sunnah ini memperbanyak harta kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita juga banyak dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan ini menghilangkan yang jelek, ngapus nanti. Paling tidak dia bisa bayar. Salah 5, punya 10 kebaikan, antum punya 5 masih. Kalau nggak punya, ya, baik. Wasbir 'alaiha, taat kepada Allah ini masih sabar. Cuk dalam maksiat harus sabar. Sabar dari maksiat. Sebagaimana Anda sabar dalam taat. Harus sabar. Sabar dalam taat tuh, kita subuh lagi dingin, kebetulan di puncak, pengantin baru lagi. Dingin. Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Istri kita sayang sama kita bener, bang jangan ngomong dulu dong bang. Ini istri yang tercinta nih, pengantin baru. Dulu bang, nanti aja dulu. Setelah ini kewajiban dari Allah. Ya kan kita pengantin baru, nggak ada pengantin baru. Taat kepada Allah harus diperbaharui selalu. Bangun. Hah? Lagi asik-asiknya kerja Allahu Akbar, berhenti. Salat. Duit banyak nih. Akhir tahun, stop dulu, hitung, keluarin zakatnya.
Ini harus sabar. Hawa nafsu nggak mau. Hawa nafsu maunya nggak sholat, hawa nafsu maunya senang-senang. Makanya Nabi mengatakan, huffatil jannah bil makari, huffatil nar bil syahwat. Surga itu diliputi yang nggak enak-enak dari kita. Mesti sabar, mesti capek, mesti ibadah. Neraka yang enak-enak, nggak sholat, minum, zina, semua maunya. Tapi ujungnya, semua kan berujung nanti. Yang mukmin yang ingin surga diliputi yang enggak enak. Bil makari. Kayak tadi, lagi dingin-dingin mesti sholat. Lagi punya duit mesti zakat, mesti sedekah, mesti sholat sunnah. Apalagi yang wajib. Ini perlu sabar, saudara-saudara. Sabar kepada taat. Sebagaimana juga Anda harus sabar untuk menjauhkan diri dari maksiat, mesti sabar. Kenapa? Hawa nafsu itu biasanya ingin melaksanakan sesuatu yang dia ingin, nggak ngebawa benar. An-nafs al-ammarah bisu, nafsu yang mengajak kita kepada ketidakbaikan. Itu satu saat di diri kita ingin begini, ingin begitu, yang mungkin bukan taat itu. Hawa nafsu. Ada yang bisa nahan, ada yang nggak bisa tahan. Makanya disuruh sabar. Sabar untuk melaksanakan taat ini. Mesti. Ente mau berangkat ke masjid, teman baik nih. Kita mau berangkat ke masjid. Maghrib jam 6 misal. Ini teman baik. Anda punya kesenangan di urusan dunia. Begitu kita mau berangkat, temannya, kan ini hari ada perjanjian kita di sana. Ada acara ini tuh. Mau ikut nggak? Ada si fulan, ada si fulan. Kesenangan dia, semua kesenangan dia di urusan dunia ada di situ. Sementara ini berbarengan dengan harus salat, berbarengan dengan harus ngaji di asada. Kan bertentangan tuh. Hawa nafsu bilang, yuk ke sana, kita bisa senang-senang. Pergi ke asada, ente salat, ente ngaji, ente dinasihati, mungkin dimarahi sama guru. Mana yang dipilih? Ketika dia pegang Allah, pegang agama, lah saya tinggal ini. Biarin saya mau sabar. Ini buahnya baik nanti. Ya, as-sabru murrun kas-sibri, lakinna awaqibahu ahla minal asali. Sabar lebih pahit dari jadam, tapi akibatnya lebih manis dari madu. Sabar lebih pahit dari jadam, tapi nanti faedahnya lebih manis daripada madu. Ya, begitu saudara-saudara. Makanya Habib Ali karena dengar madu langsung datang. Ya. Begitu saudara. Jadi sabar itu bukan karena ada yang meninggal, sakit, lah, taat kepada Allah masih sabar. Menjauhkan diri dari maksiat juga mesti sabar, karena hawa nafsu kita senang kepada maksiat. Ya. Surga ditutupi yang enggak enak, neraka yang syahwat yang hawa nafsu kita mau. Ya. Baik, kita kembali yang sudah kita baca. Jadi wasbir 'alaiha, sabar dalam taat nih. Sabar meninggalkan maksiat, enggak gampang. Orang yang biasa mabok, maaf, susah ninggalin mabok itu. Orang yang biasa berzina, susah ninggalin berzina. Tapi dia lawan, tinggalkan. Baik. Kemudian wa akhlis lahu fiha. Sabar, ikhlas dalam ibadah kita. Ya Allah, ana nggak bisa kayak si fulan, sembayangnya sampai ratusan rakaat, haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Saya nggak punya, dan saya nggak kuat juga sembayang kayak dia tuh. Ya Allah, saya bisanya ini saja, fardu sama rawatib. Tapi istiqamah apa-apa. Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah yang selalu, walaupun sedikit. Saya cuma ngaji, nggak bisa saya tiap hari ngaji. Saya cuma bisa di asada 1 minggu sekali, nggak apa-apa. Tapi tiap minggu datang. Siapapun itu gurunya, istiqamah dicintai oleh Allah. Bukan saya yang ngomong. Rasulullah yang mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang selalu kita senantiasa dijalankan. Apa bahasa sekarang?
Istiqomah enggak bahasa sekarang, bahasa keren apa tuh? Kalau terus dijalankan. Konsisten ya. Begitu. Itu terus rutin kejar-kejar. Bib, anak hadir tapi anak nggak pernah ingat tuh ngaji. Apa yang dikatakan Ustadz saya lupa. Nggak apa-apa. Anda disuruh bukan ingat. Anda disuruh apa? Ngaji. Disuruh datang hadir pengajian. Itu yang disuruh. Soal paham dan tidak paham nomor 2. Datangnya kemari dari rumah kita berniat ngaji, itu sudah dicatat. Perjalanannya jadi ganjaran. Perjalanannya dari bagong buat dia di akhirat. Ada pengembusan dosa, ya, diangkat derajat oleh Allah SWT. Apalagi ini di masjid lagi, sudah pengajian di masjid lagi, ya, lebih besar lagi. Naam, baik, ikhlaskan banyak sedikit biarin dia, yang penting ikhlas. Tidak karena fulan wala illan. Karena siapa? Karena Allah. Ya, naam. Wadum ala dzalik. Terus, jangan berhenti. Jangan umpamanya nih sekarang nih hadir. Wah, terus tiap minggu. Kebetulan bulan Juni hari ulang tahun Jakarta. Ada apa tuh? Jakarta Fair. Ada PRJ. PR semuanya banyak itu. Ditengahin ngaji. Jangan. Kalau ini cahaya buat Anda, nur buat Anda. Kalau ke sana lain lagi, yang dilihat lain, yang didengar lain, keadaannya juga lain. Di sini nggak macet, nggak lihat maksiat, yang lihat masjid, yang lihat orang-orang baik, muka-muka bagus, yang lihat Anda semua ini niatnya baik semua, kayak malaikat semua nih, baik-baik semua niatnya. Dari rumah ke sini, saya mau ngaji, luar biasa itu. Kenapa nggak bisa semua orang? Karena taufik itu mahal dari Allah. Mesti kita mau, mesti kita lawan. Antum alhamdulillah dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini. Kalau kita tahu nih ganjarannya, mungkin pengen, Bib, jangan seminggu sekali, Bib. Sehari 5 kali. Cuman kita nggak dikasih lihat. Nggak dikasih lihat nih faedah duduk semacam ini, nggak dikasih lihat. Mau lihat nggak? Mati dulu. Baru Anda lihat tahu. Oh benar Habib, tapi udah tidak, itu kubur kan susah. Makanya kita mesti sabar dan istiqomah. Kenapa sih kalau istiqomah tuh kok begitu hebat? Karena kalau istiqomah begitu Anda kena yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Anda dalam keadaan benar, insya Allah surga di depan kita. Kalau istiqomah kan begitu. Nggak usah kesana kemari lagi, Anda udah punya modal, punya stempel dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh Allah. Masa iya orang dicintai dia masukin neraka? Nggak mungkin, ya. Baik. Jadi istiqomah, kata beliau, hatta talgohu jalla, sampai engkau meninggal. Jangan ditinggalin. Nih ngaji di sini tiap minggu terus, selama nggak ada udzur syar'i, jadi hal-hal yang memang menghalangi Anda nggak bisa datang, sakit keras atau ada keperluan yang luar biasa, ketahuilah, alhamdulillah, Anda ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bepergian, idza safarul abd aw marid kutiba alaihi makana ya'mal alaihi sahihan muqiman aw kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba muslim umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bepergian, kalau sakit, Allah tuliskan sama dengan dia sehat, sama dengan dia tidak bepergian. Jadi sembahyang 2 rakaat, Allah insya Allah tuliskan dia 4 rakaat. Ente biasa ngaji, ditulis ngaji. Selama memang perginya buat yang baik. Jangan ente mau kemana ente? Oh saya mau ke Cirebon, ngapain? Mau berantem? Itu nggak ada. Nggak ada. Perginya tidak untuk maksiat, bismillah, ditulis sama Allah. Jadi orang kalau ada sakit, ada kebutuhan yang memaksa, Allah tahu, ditulis tetap nih. Ini biasa ngaji nih, sakit, ditulis ngaji. Biasa ngaji, pergi, musafir, ditulis tetap ngaji. Si fulan di jamat malaikat. Fulan, Bang Amin, Bang Amin, Bang Yusuf, semua ditulis. Nah nanti dibuktikannya benar atau tidak dia bepergian, waktu pulang tetap dia nggak datang, itu baru dihapusnya tuh.
Tapi kalau memang bepergiannya benar, sakit benar, tetap ditulis seperti dia sehat, seperti dia tidak bepergian. Nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, baik, kita lanjutkan. Fayurdiyaka wa yardu anka. Akhirnya nanti kalau kita betul-betul istiqomah, betul-betul taqwa sampai akhir hayat kita, Allah ridho kepada kita. Allah ridho kepada kita. Sehingga ketika mati dipanggilnya juga enak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, itu panggilan. Wahai yang mempunyai nafsu-nafsu yang tenang. Siapa yang punya nafsu yang tenang? Yang sholat 5 waktu. Siapa yang punya nafsu yang tenang? Yang suka zikir. Allah mengatakan, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yang kayak bapak-bapak ini yang ngaji, yang sholat sunnah, puasa sunnah, senang sama ulama, senang ngaji, itu mutmainnah tuh, tenang. Nanti dipanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulang kamu, kemari, kata Allah, mari. Setelah datang, udkhuli jannati, masuk ke surga aku. Wadkhuli jannati. Allah. Dipanggilnya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dipanggil itu setelah panjang umur fi khair wa lutuf wa afiyah. Kecuali yang mau duluan terserah. Ya, barangkali ada yang mau duluan berangkat ya, terserah. Ya. Kalau saya semakin panjang umur, khair, lutuf wa afiyah, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ya, tentunya taat kita ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yahullaka dar karamati. Akhirnya karena Anda terus taat, terus baik, jauh dari maksiat, meninggalnya husnul khatimah. Bibahasan ngomong bib, emang pasti bib orang yang hadir pengajian masuk husnul khatimah bakal dipanggil tuh ya Tuhan nafsul mutmainnah, emang pasti begitu? Enggak pasti bib. Hanya saja, tidak pasti, hanya saja. Saya mau tanya, ini contoh ulama tuh ini. Orang kalau jatuh dari pohon kelapa biasanya hidup apa mati? Paling tidak, ya Pak, geger otak, berubah itu pikirannya. Ya, tapi ada suatu saat jarang sekali orang jatuh dari pohon kelapa bahkan terjun dari kapal, selamat. Terjun nggak, payungnya nggak terbuka, diselamatkan oleh Allah. Itu pernah terjadi. Ya, cuma jarang. Biasanya yang terjun payungnya nggak terbuka, pindah alam. Ya kan? Yang jatuh dari pohon kelapa, apalagi kepalanya duluan, pindah alam. Tapi pernah terjadi, selamat. Kita ambil contoh lain. Orang yang duduk jatuh, biasanya mati nggak? Enggak, saudara. Jatuh dari duduk, jatuh nggak mati biasanya. Tapi ada juga sekalipun dia duduk di bangku, jatuh mati. Ini contoh buat kita. Jadi jangan sembarangan. Semua ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya begini, orang yang selalu takwa kepada Allah, selalu baik, jarang saudara, jarang dia umpamanya matinya suul khatimah, jarang. Seperti anak yang rajin belajar jarang gak naik kelas. Walaupun ada satu kasus dia rajin belajar waktu ujian gak lulus, jarang, tapi biasanya yang rajin belajar lulus, yang kagak belajar gak lulus. Ya kayak begitu saudara, orang dari pohon kelapa mati biasanya kayak orang yang maksiat, biasanya ditutup dengan suul khatimah. Tapi yang enggak, yang taat selalu insya Allah ditutup dengan husnul khatimah, seperti orang yang jatuh dari kursi, biasanya selamat. Tapi ada juga yang meninggal, jarang orang yang jatuh dari kursi meninggal, jarang, paling lecet atau apa saja gitu. Tapi ada juga meninggal jatuh, jarang. Jadi orang yang selalu ngaji, selalu salat, selalu salat sunnah, selalu zakat, apalagi tukang nolongin orang, buka rumah, ngasih makan orang, nyenengkan orang, jarang saudara meninggalnya dalam suul khatimah. Biasanya meninggalnya dalam husnul khatimah, tergantung kebiasaan. Makanya biasain yang baik saudara. Biasain dalam hidup kita ini hidup yang baik.
adat-adat yang baik pakai. Haji mau, baca wirid mau, maulidan mau, tahlilan mau. Walaupun bukan jaminan tahlil surga, enggak tahlil jahanam, enggak. Tapi ini kan kebaikan, usaha Anda. Untuk selalu Allah memberikan taufik kepada kita. Usaha Anda tidak sia-sia. Pasti Anda terima. Kalau Anda berdagang belum tentu. Dagang nih kita bawa, belum tentu lakunya. Tapi kalau Anda berdagang dengan Allah, ngaji dapat. Duduk di pengajian tertulis, pasti Anda dapatkan. Anda sedekah pasti Anda dapatkan. Tapi Anda dagang belum tentu. Kadang laku, kadang tidak laku. Tapi ini pasti diterima. Nggak ada istilahnya orang hadir majelis ilmu nggak diterima Allah. Insya Allah nggak ada. Pasti diterima oleh Allah SWT. Terutama bagi orang-orang yang ikhlas. Yang nggak ikhlas juga kelamaan jadi ikhlas ke sini. Ya. Ini yang pasti nih. Urusan dengan Allah semua pasti. Nggak seperti urusan dengan manusia. Nggak seperti urusan dunia. Kalau urusan akhirat semua pasti dari Allah. Duduk di sini, ganjarannya 5 juta, 5 juta pasti Anda dapatkan. Nggak mungkin dikurangi sama Allah. Nggak mungkin. Pasti ada. Ya. Naam. Dan orang-orang yang akhir hidupnya dengan husnul khatimah, kemana perginya? Kala Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Mathalul jannatil ladzi wa'idal muttaqun. Surga yang dijanjikan oleh Allah, perumpamaan surga, perumpamaan nih. Bukan aslinya, kita nggak tahu aslinya. Ya, saya sering mengatakan al-jannatu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Keindahan surga itu, misal orang ngaji keindahan surga ini 95% di atas. Lebih. Mungkin surga ini seperti ini dari berlian lebih. Mungkin surga ini seperti yang Anda dengar luas dan sebanyak lebih. Mungkin yang di hati Anda surga ini lebih dari itu. Nggak bisa dibayangkan. Jadi bagaimana? Nanti kalau Anda masuk surga, Anda baru tahu, oh begini surga. Makanya kalau ingin masuk surga, ya ini. Sekarang ini. Kita berusaha untuk masuk surga, saudara-saudara. Allah mengatakan nih, perumpamaan surga yang dijanjikan buat Anda nih, yang takwa kepada Allah, yang sholat 5 waktu, yang membutuhkan syahadat, yang berpuasa, haji yang mampu, zakat yang mau, dijanjikan oleh Allah. Dijanjikan apa surga? Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar. Taman. Ada di sana sungai yang mengalir. Sungai madu. Di sini ada sungai madu. Ada nggak? Nggak ada. Sungai susu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di sini mandi susu kelamaan rusak susunya, nggak enak dibuang. Di surga saudara air itu katanya bukan kayak kita nih pakai tempat. Air itu kayak ada batasnya. Nggak ada tempatnya, langsung jalan. Bagaimana cuy? Ya nggak tahu. Air kan masih ada tempatnya. Ini air mengalir. Kayak ada wadahnya. Padahal nggak pakai wadah. Ada air susu, air madu. Masya Allah. Ya. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Ukuluhum daim wa dhilluha. Makanan-makanannya, perlindungan Allah. Enak, nggak panas, nggak dingin, udaranya nggak pakai AC diatur-atur, nggak pakai. Anda pengen begini dikasih sama Allah, Anda pengen begitu dikasih sama Allah. Ya Allah, saya senang duren musangking, dikasih duren musangking. Ya Allah, saya ingin rujak condet, apa sudah condet saudara? Ini perumpamaan aja nih, dapat saudara. Istri udah nggak usah diomongin lagi, cantiknya kayak apa. Bidadari cantik, istri kita nanti di surga lebih cantik lagi. Orang dunia nanti kalau ke akhirat, kalau nanti masuk surga itu lebih cantik lagi. Tiap hari tambah cantik, tiap hari tambah ganteng. Kayak apa saudara? Makanya di surga nggak ada yang iri, nggak ada cemburu, nggak ada bu. Nih ibu-ibu di sini, di surga nggak ada cemburu. Diberikan oleh Allah, laki-laki diberikan. Ada bidadari, nggak ada cemburu. Karena dia lebih bagus, nggak merasa yang paling enaknya di dunia. Dia kalau masuk surga berasanya paling topnya orang di surga. Jadi setiap yang masuk surga nggak iri. Kenapa? Karena dia berasa yang paling kaya, dia berasa yang paling indah, dia berasa yang paling hebat. Jadi tenang aja. Ya, masya Allah. Nah, itu yang dijadikan mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha daim wa dhilluha.
tilka uqbal ladzina taqaw. Itu adalah tempat perjalanan akhir untuk orang yang bertakwa. Sementara sebaliknya waqbal kafirin nar, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak iman kepada Allah, orang-orang yang selalu berbuat tidak baik, ujung-ujungnya kalau tidak dapat ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita semua ingin akhir hayat kita, akhir kehidupan kita dimasukkan ke dalam surga. Kita berhenti di surga, saudara kita. Wallahu a'lam. Di surga kita berhenti. Alhamdulillah. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.